Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah Ustadz sehat selalu. Amin ya Rabb. Allah mudahkan segala hajatnya. Amin ya dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mohon maaf lahir batin Ustadz. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, pertanyaannya adalah kalau kita punya teman atau punya orang dekat yang tidak mau dia tidak salah, dia benar, dia lebih tua. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita sudah mendekati, minta maaf, tapi juga tidak mau berbaikan, apalagi yang harus kita lakukan selain doa yang pastinya sudah dilakukan. Dan memang indahnya itu adalah bukan hanya minta maaf, tapi juga memaafkan. Yeah. Peribahasanya adalah orang yang memaafkan itu ada tanda cinta di hatinya. Dan orang yang minta maaf adalah orang yang bijaksana, karena harus punya legowo yang tinggi. Jadi kalau memang kita punya teman dekat ataupun teman ataupun saudara yang tidak mau memaafkan karena merasa tadi itu senioritas, merasa tidak bersalah, merasa memang betul mungkin dia tidak bersalah gitu ya, tapi yang bersalah sudah minta maaf, tapi juga tidak tetap mau dimaafkan. Baik. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebetulnya memang pembahasan kita ini ada sesi keduanya, yaitu tentang memaafkan. Tapi alhamdulillah karena ditanyakan, jadi ini tepat untuk kita sedikit ulas secara ringkas. Jadi begini ibu-ibu yang soleh semua, kalau kita berbuat salah kepada orang lain, ini kaitannya dengan dosa terhadap sesama. Kemudian kita sudah minta maaf, mengembalikan hak-haknya. Kalau seandainya ngambil uang atau apa pernakan harta sudah dikembalikan semuanya. Maafkan, maka sikap kita seperti apa? Ini pertanyaan pertama. Untuk yang meminta maaf harus berbuat apa lagi, gitu kan? Yang pertama tentu yang dilakukan sudah benar, meminta maaf sudah benar, mendoakan juga sudah benar. Tambahi lagi, bagi Nabi kan sudah mengatakan bahwa tahadu tahabbu, saling memberi hadiah maka akan timbul cinta. Kalau cinta kan gak mungkin ada marah lagi. Kalau sudah begitu akan mudah memaafkan. Maka kita yang meminta maaf berupaya juga di momen-momen tertentu, momen yang pas untuk memberikan hadiah. Hadiah tidak mesti harus sesuatu yang berharga, tapi tanda cinta. Kemudian ini dilanjutkan, tiga hal ini dilanjutkan terus. Meminta maaf dalam kesempatan-kesempatan tertentu, mendoakan dalam setiap kesempatan ini lebih baik. Kemudian kita memberikan hadiah tanda cinta kita, menunjukkan dengan jelas bahwa kita ini sudah benar-benar meminta maaf. Kadang ada sebagian orang itu saat mendengar kata maaf dari orang lain, dia menganggap kata maaf itu adalah hanya basa-basi biasa, tidak tulus, sehingga tidak memaafkan. Tapi di saat betul-betul ada tanda bahwa dia sungguh-sungguh meminta maaf dengan memberikan hadiah, perhatian dan seterusnya, maka luluh hatinya untuk memaafkan. Jadi intinya teruslah istiqomah untuk meminta maaf di momen tertentu jika belum dimaafkan, kemudian mendoakan tadi itu, kemudian juga memberikan hadiah, perhatian dan seterusnya. Terus. Nah ini kalau sudah dilakukan, kemudian kita meninggal, kok yang kita mintai maaf tadi itu kok belum memaafkan, sampai kita meninggal, bagaimana? Jangan khawatir, karena Allah akan membela kita. Kalau kita tulus betul-betul meminta maaf, nggak dimaaf-maafkan, urusan dia lagi, bukan urusan kita lagi. Allah akan membela kita. Betul, nanti di hari kiamat dia mungkin menuntut kita. Saya akan menuntut kamu pernah zalim. Malaikat catatannya juga sama, betul, dia pernah zalim. Tapi kan saya sudah meminta maaf dan seterusnya. Baik, tapi tetap belum saya maafkan. Oke. Nanti oleh Allah
orang yang tadi terzalimi itu, yang tidak mau memaafkan, akan diperlihatkan suatu surga yang sangat megah. Siapapun di antara kita mendambakan untuk masuk ke situ. Saking indahnya. Sampai saking indahnya, orang yang gak mau memaafkan tadi itu melihat, ya Allah, ini indah sekali. Ini untuk siapa engkau berikan ya Allah? Apa kata Allah? Ini aku akan berikan untukmu, surga ini akan berikan untukmu asal kamu memaafkan hambaku ini. Allah, nggak mungkin nggak memaafkan setelah itu. Kenapa? Itu surga, Masya Allah, sudah nggak bisa dibayangkan indahnya kayak apa. Artinya apa? Yang bela kita adalah Allah. Teruslah istiqomah, tulus kita untuk terus meminta maaf, untuk silaturahim sambung, terus sudah. Setelah itu serahkan kepada Allah. Katakan kepada Allah dalam doa-doa kita, ya Allah, sebagaimana engkau tahu hamba ini tulus untuk membenahi hubungan ini, meminta maaf, untuk terus silaturahim, maka ya Allah, jadilah penolong untuk hamba. Jadilah penolong untuk hamba. Lembutkan hati dia ya Allah untuk memaafkan hamba. Dan seterusnya. Pokoknya gitu. Kalau sudah itu sudah selesai. Jadi jangan khawatir juga. Jangan terlalu, Ustadz, kita sudah minta maaf tapi nggak dimau. Udahlah kalau begitu, ya nggak begitu. Terus berupaya di momen-momen tertentu. Allah yang bela kita, jangan khawatir. Nah, terus bagaimana dengan yang tadi tidak mau memaafkan? Apakah tidak ada hal negatif yang mungkin dia bisa dapatkan? Ada. Hati-hati. Seorang pendendam, biasanya orang yang nggak mau memaafkan itu pendendam orangnya. Pendendam kan? Pengennya marah-marah terus kan? Marah, jengkel, benci itu kan yang ada. Kenapa nggak mau memaafkan? Benci. Allah. Kamu benci? Iya benci. Ingat, orang yang dalam hatinya ada kebencian, di saat hamba-hamba lain mendapatkan ampunan di Lailatul Qadar, ampunan di nisfu Sya'ban, ampunan di malam Idul Fitri, ampunan di malam-malam yang doa semua diijabah, dan ampunan Allah diberikan kepada hamba-hambanya, dia tidak akan dapat ampunan dari Allah. Kenapa? Contoh malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam ini adalah malam di mana Allah menampakkan kasih sayangnya sehingga mengampuni seluruh hamba-hambanya, kecuali dua, musyrik yang dalam hatinya ada kekufuran, yang kedua musyahin yang dalam hatinya ada kebencian. Jadi jangan dikira nggak rugi loh, rugi ini. Orang yang nggak mau memaafkan tuh biasanya orang benci itu. Kalau sudah pembenci gimana? Di saat yang lain diampuni oleh Allah dosanya, ini enggak. Kenapa nggak diampuni? Karena ada kebencian. Oke, kita sedikit gali lebih dalam. Kalau kita mau berpikir, merenung, lihat, kan dua orang yang nggak diampuni, satu orang musyrik, dua orang yang penuh kebencian dalam hatinya, ada permusuhan. Orang musyrik itu berarti bermasalah dengan Allah. Orang yang penuh kebencian dia bermasalah dengan hamba-hamba Allah. Maka sebagian ulama mengatakan kunci masuk surga adalah damai dengan Allah, damai dengan hamba-hamba Allah. Jangan bermasalah. Kalau sudah damai dengan ini, udah surga itu. Benar. Karena diampuni oleh Allah dengan mudahnya. Jangan sekali-kali punya perasaan pendendam. Punya perasaan pendendam, bencinya saja, benci dalam hati, namanya baghdha, benci itu. Itu sudah penyakit hati dan dosa, awas. Maka ada pembahasan para ulama membahas tentang maksiat-maksiat hati. Di antaranya apa? Baghdha, ada kebencian dalam hatinya terhadap saudaranya sama muslim. Benci dia. Allahu Akbar. Membenci itu kesalahannya, Bu, jangan orangnya. Ada saudara kita berbuat salah-salah, ya sudah. Kita nasihati, kita mungkin waktu itu marah karena memang bereaksi secara normal sebagai manusia biasa, tapi karena kesalahannya. Kalau dia sudah berubah, ya selesai. Dia bukan dia yang dulu lagi. Bayangkan kalau baginda Nabi punya sifat membenci. Sayyidina Umar pernah mau bunuh baginda Nabi. Sayyidina Umar. Tapi derajatnya sekarang, manusia paling afdol setelah Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan setelah apa? Tobat, masuk Islam, berbuat baik, dicintai oleh baginda Nabi. Manusia berubah-ubah. Dulu salah, tapi sekarang kan dia sudah berubah. Kenapa masih dibenci? Yang salah kamu yang membenci. Kenapa? Tanggung resikonya. Satu, penyakit hati, dapat dosa. Membencinya dapat dosa. Dendamnya dapat dosa. Awas. Belum lagi yang lain diampuni, kamu tidak diampuni wahai pembenci. Kenapa? Kamu saja tidak suka dengan kedamaian.
Kau pengen dapat kedamaian dari Allah, kan gitu logikanya. Orang yang dimaafkan oleh Allah berarti damai, tenang, tentram, aman, kan gitu ya. Orang yang membenci orang lain kan gak suka damai. Orang gak suka damai ya sudah gak dikasih sama Allah. Oh dia gak menyukainya kok. Awas hati-hati itu. Ini filosofinya, hikmahnya. Maka jangan sekali-kali dia punya watak pembenci itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya iya orang nggak memaafkan itu normalnya adalah pembenci dalam hatinya itu. Ada penyakit. Sudahlah, maafkan, dia manusia. Kan bagi Nabi manusia itu tempatnya salah dan udah selesai itu. Ini kan peribahasanya. Bagi Nabi kan kullu bani Adam khata'. Sudah setiap anak Adam itu punya kesalahan. Bahkan bukan hanya punya, banyak salahnya. Kita hidup bersama manusia, ya otomatis harus siap dengan resiko kesalahan-kesalahannya. Makanya para ulama mengatakan man talaba akhan bila aibin baqiya bila akh. Barang siapa yang mencari saudara, teman, sahabat yang tidak pernah punya kekurangan, maka selama-lamanya dia tidak akan pernah punya teman, saudara, sahabat dan seterusnya. Kemudian juga kadang aneh kita ini, giliran orang lain dibenci kalau dia salah, giliran diri sendiri kalau salah nggak dibenci. Kenapa begitu? Padahal sama-sama salah. Itu tanda kuat bahwa ini orang berpenyakit ini. Giliran dia kadang nyaci maki orang lain. Ada yang ingatkan jangan begitu dong. Oh ya nggak apa-apa kan itu kan normal. Allahu Akbar. Giliran dia dicaci maki sedikit sama orang lain, bencinya sampai hari kiamat. Kan sama-sama itu, sama-sama mencaci maki. Kenapa tidak membenci dirinya sendiri sampai hari kiamat? Ayo itu pertanyaan, kenapa? Karena manusia punya penyakit hati. Penyakit hatinya apa? Peka terhadap aibnya orang lain, tawar terhadap aib diri sendiri. Oh gitu Ustaz, gini kami contohkan. Ibu kalau bangun tidur pagi-pagi itu, yang ada di pojokan mata ibu apa? Jangan kenceng-kenceng Bu. Tapi udah, kan kita sama-sama tahu nih, gak usah kenceng-kenceng Bu ya. Sudah. Jujur, apa yang ibu lakukan dengan Mr. B itu? Apakah cuci muka Ustadz? Atau ada di antara ibu-ibu dengan santainya, dengan tenangnya diambil dengan tangannya. Ada yang begitu? Pakai tangan kanan pula? Ya atau tidak? Kenapa Bu? Sekarang pertanyaan sama, masalah Mr. B tadi itu. Seandainya ada di pojok mata suami ibu. Kata suami ibu, yang tolong dong. Loh, ibu sudah bilang ogah katanya. Allahu Akbar. Padahal sama-sama Mr. B. Sama. Ayo kalau nggak percaya kita lab aja deh kandungannya. Allahu Akbar. Untuk membuktikan bahwa sama, nggak beda. Sama-sama Mr. B. Tapi kenapa kau yang ada dalam diri kita begitu entengnya, nyantainya, seakan-akan nggak ada masalah. Tapi dalam diri orang lain, hei jijik. Ada apa? Karena manusia tuh gitu. Tawar terhadap kesalahan diri sendiri, kekurangan diri sendiri. Tapi peka terhadap kesalahan, kekurangan orang lain. Yang beruntung itu kebalikannya. Peka terhadap kesalahan diri sendiri, tapi tawar terhadap kesalahan orang lain. Kalau ada orang yang bisa mempraktekkan yang tadi, peka terhadap aibnya, tawar terhadap aib orang lain, dia itu ahli surga yang berjalan di atas bumi. Kenapa? Hidupnya akan tenang, damai. Dalam keadaan apapun nyantai. Tapi kalau masih jadi manusia yang kehewan-hewanan, kebinatang-binatangan yang tadi. Allah, ngaku atau tidak? Terima kasih atas kejujurannya. Tapi kami nggak bisa ngasih hadiah. Ngakunya di depan Allah nanti ya. Ya Allah, hamba banyak salah, maafkan ya Allah. Dan ngakunya jadikan dasar untuk meminta maaf. Dan juga jadikan dasar untuk memaafkan. Kenapa? Kita bisa salah, orang lain bisa salah, sama. Kenapa sih harus dibeda-bedakan? Giliran orang lain, kalau sudah salah selama-lamanya salah. Giliran dirinya sendiri, ya maklum, mencari-cari alasan untuk membenarkan. Padahal sama-sama salah. Gak perlu begitu.
itu orang yang egois tingkat tinggi, orang egois, orang yang memang betul-betul dikuasai hawa nafsunya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, gitu ya. Jangan salah. Enggak memaafkan juga bahaya. Rugi. Wallahu a'lam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya saya bertanya ini Pak Ustadz biar saya paham. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan surat Asy-Syura ayat 40. Mungkin Pak Ustadz tahu ya. Bisa dibaca? Saya nggak tahu itu. Atau artinya seperti apa? Kalau saya ambil secara ininya bahwa orang yang melakukan kesalahan berulang itu nggak apa-apa kalau nggak dimaafkan, Allah membenarkan itu. Maksudnya kejahatan dibalas dengan kejahatan lagi. Okay. Nah itu maksudnya Pak Ustadz. Itu banyak sekali surat yang begitu, tapi ya nanti silakan lanjutkan pertanyaannya kami jawab. Itu aja maksud saya, apakah benar kalau dia tidak memaafkan itu dibenarkan oleh Allah karena dia melakukan kesalahan itu berulang-ulang gitu. Baik, apakah tidak memaafkan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena barangkali yang melakukan kesalahan itu memang sudah sering berulang-ulang. Kemudian tidak memaafkan, apakah dibenarkan? Jawabannya tidak dibenarkan, walaupun jika tidak didasari kebencian tidak dosa. Kami ulangi. Tidak dibenarkan karena ada yang lebih benar. Tapi kalau tidak dasarnya kebencian, bukan kebencian, dasarnya bukan karena benci, pokoknya karena dendam, karena kalau dasar yang merasa lebih baik daripada dia, dasarnya bukan ini semua, maka tidak dosa. Tapi kalau dasarnya saya benci dia, saya dendam sama dia, saya lebih baik daripada dia, dia adalah orang yang hina, saya adalah orang yang mulia, dan seterusnya, berarti tidak memaafkannya itu adalah salah. Kenapa? Dasarnya ada penyakit-penyakit hati. Jadi betul, kalau yang di Al-Quran itu menjelaskan tentang kezaliman akan dibalas dengan kezaliman. Tapi siapa yang membalas? Hati-hati. Jangan sampai salah mengartikan. Contoh-contoh. Dalam Islam itu semua hukum ada pada tempatnya. Contoh, ada orang membunuh dengan sengaja, dengan tanpa hak. Maka hukumannya adalah di qawad, kisos. Oke, di kisos. Dibunuh juga kan berarti kisos itu. Ada pertanyaan, oke. Dibunuh itu yang membunuh siapa? Apakah ahli warisnya? Karena dia membunuh, aku akan bunuh dia. Enggak boleh. Ada hakim yang melaksanakan itu. Jadi ada kesalahan yang dibalas dengan, atau kejahatan yang dibalas dengan kejahatan serupa. Tapi ada catatan, tapi yang melakukannya harus orang tertentu yang juga melalui proses yang cukup panjang dan detail agar betul-betul terbebas dari namanya syubhat. Itu pertama. Kedua, tidak setiap kesalahan harus dibalas, tidak. Contoh, ada orang menggunjing kita. Menggunjing itu dosa besar. Apa kita balas menggunjing dia? Kalau membalas maka hukumnya dosa. Sama aja kita dengan dia, apa bedanya? Nah, jadi yang seperti itu Allah ingin mengatakan begini. Satu, azan dulu nanti kami jawab. Baik, kami lanjutkan ya. Tadi ini pertanyaannya bagus-bagus hari ini, Masya Allah. Jadi gini, balasan keburukan adalah keburukan. Ini prinsipnya. Orang yang berbuat dosa, maka dia akan, orang yang berbuat maksiat itu kan kesalahan, maka akan dapat dosa. Nah, maka berarti dosa itu ada siksa. Artinya gini, pelaku dosa akan dapat siksa. Itu benar, tapi kapan? Di akhirat. Satu. Ini Allah menjelaskan, di akhirat. Yang membalas siapa? Allah. Nah, sama pelaku dosa, kalau kezaliman terhadap sesama, nanti tidak akan pernah dimaafkan kecuali yang menzalimi telah memaafkan. Kenapa? Allah Maha Adil. Tidak ada kezaliman yang akan dibiarkan, nggak ada. Semuanya akan ada hitungannya. Kesalahan semua ada hitungannya. Tapi bukan berarti harus kita yang menghukum, harus kita yang membalas, nggak begitu. Nah, maka dari itu ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita,
maka ada aturannya dalam Islam. Kalau kaitannya dengan harta, orang ngambil harta kita, ya kita tinggal minta kembalikan harta kita. Kalau ada orang yang mencaci maki, menggunjing, nggak boleh dibalas dengan mencaci maki dan menggunjing. Ada begitu. Ada orang A membunuh si B, ahli waris si B, bolehkah membunuh si A? Nggak boleh, tapi hakim yang akan menghukumi dan begitu seterusnya. Jadi ada aturannya. Nah kalau pertanyaannya tadi tentang bolehkah kita tidak memaafkan Ustadz, maksudnya apakah kalau tidak memaafkan tidak dosa? Maka jawabannya tadi, tidak dibenarkan yang semacam itu karena beresiko tinggi sekali. Normalnya orang tidak memaafkan itu adalah benci, dendam, sombong. Ini semua yang jadi sebab dia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang menjadi sebab masuk neraka pada akhirnya, naudzubillah. Tapi kalau ada orang tua kadang-kadang, saya nggak mau maafkan padahal hatinya memaafkan. Cuman ngomong nggak, saya nggak maafkan kamu supaya dia berubah. Ada yang begitu. Hatinya sudah memaafkan, tidak pernah benci, tidak pernah marah, tidak pernah apa, enggak sudah. Tapi cuman ngomongnya nggak memaafkan supaya anaknya berubah. Yang begini kalau meninggal dia nggak akan kena dosa sama sekali, aman. Jadi gitu, tergantung di hatinya ada apa. Sebab dia tidak memaafkan itu apa? Kalau sebabnya hanya untuk memberikan pelajaran pada anaknya padahal hatinya memaafkan, aman, nggak ada dosa. Tapi kalau mohon maaf ada kebencian, dendam dan seterusnya yang seperti ini dosa yang dia lakukan dan resikonya tadi di saat-saat tertentu saat Allah mengampuni dia nggak dapat. Kemudian dia dapat dosa karena punya penyakit hati. Kemudian nanti surga diharamkan baginya sampai dia bersih daripada penyakit-penyakit hati tadi itu. Jadi begitu. Nah, ada rinciannya. Wallahu a'lam.